balik tentang promotor kita membawa Boy or Girl Group yang kemarin untuk kita evaluasi pada hari ini. Mungkin dari kalian ada yang tahu atau beberapa yang belum tahu tentang grup ini? Mungkin ada beberapa juga yang tahu tentang boy group baru seperti BTS, or Hyper, or NCT, or Blackpink, or Baby Monster, and other ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membawakan Seventeen. Nah, jadi ini spesial comeback-nya ya teman-teman, seperti yang bisa saya informasikan. Jadi sebelumnya Seventeen ini mengadakan hiatus atau berhenti sementara dari dunia hiburan karena menjalankan wajib militer teman-teman atau kalian kerja semua. Jadi konsep kali ini adalah konsep comeback yang ditunggu oleh para penggemar Seventeen. Nah, oke lanjut. Nah, untuk konsep. Nah, jadi industri hiburan global saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang musik dan pertunjukan langsung. Salah satu fenomena terbesar adalah meningkatnya popularitas K-pop yang berhasil menjangkau berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, ini udah gak asing ya mungkin dari rekan-rekan semua, teman kerja semua. Mungkin kita udah pernah membawakan dari BTS atau Blackpink. Kita bisa lihat ya kalau kita mengadakan konser di Indonesia pasti yang datang tidak hanya 1.000 atau beribu orang ya. Kita bisa lihat rekan-rekan kerja semua, kita bisa melihat itu bahkan yang menanti, yang menginginkan untuk melihat idolanya langsung bukan ya. Karena seperti yang kita tahu ya, idolanya ini kan berasal dari Korea ya. Jadi kan emang sangat jarang untuk datang di Indonesia. Nah, karena itu di sini mengapa kita ingin mengambil Seventeen selain karena popularitasnya, nah juga jumlah penggemar K-pop atau penggemar Seventeen ini cukup banyak atau terbesar di Indonesia ya teman-teman. Nah, sebagai negara dengan jumlah penggemar K-pop yang besar, Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi penyelenggaraan konser internasional. Oleh karena itu, Ajnas Entertainment mengadakan penyelenggaraan Seventeen World Tour Skill Us di Jakarta sebagai proyek strategis yang diharapkan mampu memberikan pengalaman hiburan berkualitas sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam industri promotor konser. Nah, jadi karena emang Indonesia mungkin udah terkenal sebagai penggemarnya yang banyak, penggemar K-popnya tidak hanya 1.000-2.000 orang, jadi Indonesia masuk dalam salah satu waiting list atau set list negara yang akan dikunjungi oleh Seventeen. Oke, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang penyelenggaraan ini. Oke, kalau boleh tahu ini dari divisi mana sih? Oh ya, ini dari sebelah kiri divisi mana? Acara saya. Oh, dari divisi acara. Ini aku dari divisi keamanan. Oh, divisi acara keamanan dari ini. Oh, oke. Jadi ada beberapa yang hadir dari kesehatan, dari keamanan, dan juga dari divisi acara ini. Juga emang seharusnya beberapa divisi lainnya juga hadir ya saat ini ya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang kita tahu ya, visi misi dalam entertainment kita. Nah, visinya ini kita menjadi promotor hiburan terdepan yang menghadirkan konser internasional berkualitas, profesional, dan berkesan bagi seluruh penonton. Mengapa bagi seluruh penonton? Karena yang bisa kita ketahui ya, penonton yang menonton konser ini kan banyak ya. Jadi kenyamanannya, ke profesionalisan kita sebagai promotor itu juga sangat berkesan bagi para penonton. Karena jelas selain ada artis,
sampai sini kita bisa mengingat kembali ya apa saja yang menjadi visi dan misi kita sebagai promotor yang membawakan konser-konser idol besar ke Indonesia. Oke, selanjutnya itu tentu dibuatnya proposal ini tentu harus ada tujuannya. Tujuan dari konser Still Us ini adalah selain konser Seventeen World Tour Still Us di Jakarta ini diselenggarakan tidak hanya sebagai acara hiburan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap perjalanan panjang antara Seventeen dan Carrot yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun. Nah, seperti yang bisa kita ketahui ya, kan ini habis banyak dari hiatus ya Seventeen ini. Jadi comebacknya ini nih mengobati untuk kerinduan para penggemarnya. Nah, tujuan utamanya konser ini adalah memberikan kesempatan kepada Carrot Indonesia untuk merasakan pengalaman bertemu dan menikmati penampilan Seventeen secara langsung, mengingat Indonesia ini kan merupakan salah satu negara dengan populasi Carrot terbesar di dunia. Konser ini menjadi bentuk penghargaan atas dukungan yang selama ini diberikan oleh penggemar Indonesia. Nah, selain untuk mengobati rasa kangen para penggemar pada para idolnya, tentu juga ini bisa menjadi ajang untuk apresiasi kepada para penggemar untuk melihat idolnya secara langsung secara kan. Kalau bisa kita lihat kan ini idolnya itu atau idolanya ini kan ada di luar negeri ya, jadi jarang-jarang kita bisa melihat atau mata itu secara langsung. Jadi sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar yang selalu mendukung perjalanan karirnya Seventeen ini, jadi ini diadakan konser World Tour Comeback Still Us ini di Jakarta. Nah, selain itu, konser ini tuh bertujuan untuk mempererat hubungan emosional antara Seventeen dan Carrot melalui konsep Still Us yang menggambarkan kebersamaan, kesetiaan, dan perjalanan yang telah dilalui bersama. Dari sisi bisnis, konser ini diharapkan dapat memperkuat posisi Ajmas Entertainment sebagai promotor yang mampu menghadirkan konser internasional berskala besar di Indonesia. Nah, ini bukan hanya bermanfaat atau berdampak pada fandom atau penggemarnya teman-teman, ini juga pasti bermanfaat untuk kita sebagai penyelenggaranya. Dikarenakan apa? Kalau kita bisa membuat konser ini nyaman, membuat konser ini bermakna, para penggemar Seventeen, tentu entertainment atau promotor kita itu bisa memiliki nama yang besar sebagai promotor yang bagus untuk membawakan idol-idol selanjutnya yang akan ke Indonesia. Ini bisa juga membuat kepercayaan para penggemar ini lebih besar terhadap kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini ada tujuan ini ya, selain konser, tujuannya itu mempererat hubungan emosional antara Seventeen dan Carrot melalui konser Still Us yang menggambarkan kebersamaan, kesetiaan, dan perjalanan yang telah dilalui bersama. Nah, ini dari paragraf ini kita bisa digarisbawahi untuk diri kita atau antara divisi-divisi lainnya ya teman-teman. Tentunya di sini kita akan mengenal siapa itu Seventeen ya teman-teman, karena tentu ini artis yang akan kita bawakan ialah pemeran utamanya selama konser ya teman-teman, atau rekan kerja semua. Nah, jadi rekan kerja semua di sini mungkin ada beberapa yang belum mengetahui tentang Seventeen ya. Nah, jadi Seventeen ini merupakan grup musik pria asal Korea Selatan yang debut pada tahun 2015 di bawah naungan Pledis Entertainment. Mungkin udah gak asing ya mendengar nama Pledis. Pledis kan udah termasuk dari entertainment yang terbesar seperti SM atau JYP seperti itu ya. Nah, fun fact dari banyak sekali fun fact tentang Seventeen. Mungkin yang terlintas dari benar-benar teman-teman semua yang belum mengenal Seventeen
dengan penuh kepuasan para penggemar Seventeen ini. Selain itu juga, Seventeen juga dikenal karena nilai-nilai positif yang mereka tunjukkan, seperti kerjasama tim, persahabatan, ketekunan, dan rasa syukur kepada penggemar. Popularitas mereka yang terus meningkat serta antusiasme penggemar yang tinggi, khususnya di Indonesia, menjadi salah satu alasan utama mengapa Ajulai Entertainment memilih Seventeen sebagai artis yang akan dibawa dalam konser Seventeen World Tour Still Us in Jakarta. Dengan reputasi yang kuat ini dan basis penggemar yang besar, Seventeen diyakini mampu menghadirkan konser yang tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh penonton. Nah, jadi ini bukan hanya bermanfaat saat kita mendapatkan komisi saat kita membawakan grup besar ini ya teman-teman, tapi ini juga bisa menaikkan nama baik perusahaan, membesarkan nama perusahaan. Jadi terlihat kalau kita misalkan membawakan konser ini secara sukses, memberikan kesan baik para penontonnya. Kita bisa membayangkan ya dari divisi-divisi kita apa saja yang bakal penonton kasih feedback ke kita, mungkin dari kepercayaan penonton, mungkin dari fandom lain atau penggemar lain yang mungkin bisa aja ini menawarkan atau mempromosikan entertainment kita atau perusahaan kita juga untuk menghadirkan idol-idol atau konser-konser besar selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini kita akan mengenal dari 3 unit yang akan tampil di rundown acaranya ya. Yang pertama ini ada vokal unit. Nah, kalau didengar dari vokal berarti mereka ini lebih condong ke nyanyi-nyanyi. Nah, jadi di vokal unit ini terdiri dari ada Woozi, Johan, Joshua, Dokyo, and semua. Nah, unit ini berfokus pada kualitas vokal dan harmonisasi lagu. Para anggota vokal tim dikenal memiliki kemampuan menyanyi yang baik dan mampu menyampaikan emosi melalui suara mereka. Jadi kayak misalkan ada lagu-lagu sedih atau lagu-lagu balad. Nah, jadi mereka ini yang biasanya membawakan ya teman-teman. Nah, ini kan bisa dihitung ya teman-teman, dari gambar sini ada 13 member, 3 unit ya. Jadi ini sudah bisa tercerminkan 17 gitu ya. Nah, jadi ini ada vokal unit. Vokal unit ini biasanya membawakan lagu-lagu yang bermakna atau sedih dengan suara mereka, harmonisasi yang mereka. Ini bukan berarti yang lainnya tidak bisa bernyanyi ya teman-teman, tapi vokal unit ini lebih bisa untuk nada tinggi atau suaranya stabil. Jadi dia masuknya ke vokal unit. Nah, selanjutnya kalian kerja semua. Di sini ada hip hop unit. Nah, ini bisa dilihat ya dari gaya dan tampangnya aja udah samar gitu ya. Hip hop. Nah, jadi bisa dilihat di hip hop ini ada 4 member. 4 anggota ini ada Choi Sung Chol sebagai leader, terus ada Jong Won Woo, ada Kim Min Yu, dan juga ada Choi Han Son atau Vernon. Nah, jadi ini unit si hip hop unit ini bertanggung jawab pada bagian rap. Jadi kalau misalkan di lagunya ada bagian rap, nah jadi itu bagian-bagian yang bernyanyinya itu adalah si hip hop unit ini. Kayak misalkan ada penyanyi pop, seperti itu kan, itu bagiannya dari hip hop unit ini. Terus anggota hip hop team juga sering berpartisipasi dalam penulisan lirik dan memberikan warna yang lebih energik serta karismatik pada setiap penampilan. Nah, ini kan selain Woozi yang menulis lirik, si Vernon, Kim Min Yu, dan Choi Sung Chol juga biasa menulis lirik lagu yang akan dipublishkan atau yang akan didengarkan oleh para penggemar. Selanjutnya itu ada performance unit. Nah, jadi di sini di performance unit ini ada 4 member. Yang pertama itu ada Hoshi atau Kwon Sunyong, yang kedua itu ada Jun, Won Juni, atau ada DA atau Sung Yong Woo, dan yang terakhir itu ada Lin Chan atau yang sering dipanggil Dino. Nah, jadi unit ini bertanggung jawab dalam aspek koreografi. Jadi kalau misalkan di dalam lagunya ini ada koreografinya ya teman-teman rekan kerja semua. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab untuk membuat koreografi yang ada di dalam lagu-lagu ini. Nah, para anggota performance team ini dikenal memiliki kemampuan menari yang sangat baik dan sering terlibat dalam
mempunyai kontribusi yang sangat banyak atau sangat kuat saat melambangkan atau koreografi atau menari gerakan-gerakan yang digunakan dalam lagu-lagu mereka. Oke teman-teman, rekan kerja semua, selanjutnya itu ada target audiens atau kita bisa menyingkatnya itu sebagai target penonton yang bakal kita hadirkan di konser Seventeen kali ini. Oke, target utama konser Seventeen World Tour Still Us in Jakarta ini adalah para feral Indonesia yang merupakan salah satu komunitas penggemar Seventeen terbesar di Asia Tenggara. Selain feral, konser ini juga menargetkan penggemar K-pop secara umum, penikmat musik internasional, serta masyarakat yang tertarik untuk merasakan pengalaman konser berskala internasional. Nah, jadi tentu ya target audiens yang paling utama itu adalah feral atau penggemar Seventeen itu sendiri ya. Nah, tapi juga ini bisa kita targetkan atau kita promosikan kepada para penyuka lagu luar, lagu-lagu internasional seperti mungkin dia tidak termasuk dalam penggemar Seventeen, tapi dia senang mendengarkan lagu-lagu Seventeen atau memiliki taste musik itu seperti lagu-lagunya Seventeen. Ini bisa kita promosikan. Jadi kita promosikan ini nggak hanya terhadap Karen aja, jadi ini bisa mencakup banyak audiensnya ya. Jadi target usia yang bakal nonton ini kita perkirakan itu bakal dari rentang 15 sampai 35 tahun ya, yang didominasi oleh pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan komunitas penggemar musik. Namun konser ini juga terbuka bagi penonton di luar rentang usia tersebut karena Seventeen memiliki penggemar dari berbagai generasi. Kita kan nggak bisa menentukan ya, tapi mungkin yang tergabung itu mungkin dari rentang 15 sampai 35 seperti remaja atau mahasiswa atau juga pekerja-pekerja muda gitu kan ya. Tapi kita nggak bisa menentukan juga atau mungkin atau ada dari lanjut usia juga menjadi penggemar Seventeen yang bisa kita targetkan untuk menjadi penonton pada konser kali ini. Selanjutnya itu melihat tingginya antusiasme penggemar Indonesia terhadap setiap aktivitas Seventeen, konser ini diperkirakan akan menarik penonton dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Bali, dan kota-kota lainnya. Selain itu, konser ini juga berpotensi menarik penggemar dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, jadi kan ini pasti nggak mungkin kan penggemarnya dari Jakarta aja ya, rekan kerja semua. Ini pasti mungkin juga ada dari Bandung. Mungkin rekan-rekan semua ada yang dari Bandung, ada yang dari Bandung. Mungkin ada yang dari Yogyakarta atau Surabaya. Pasti mungkin teman-teman semua pernah melihat atau ada yang mungkin bawa kincring foto K-pop gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu penggemar dari Seventeen. Jadi luas ya teman-teman, jangkauannya bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Papua, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di luar-luar negara tetangga mungkin dari Asia yang menargetkan untuk menonton Indonesia seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Filipina. Nah, dengan kapasitas venue yang besar dan pelaksanaan selama 2 hari, jadi target yang ingin dicapai adalah sekitar 60.000 penonton per hari atau total digabungkan menjadi 2 hari. Kan satu hari ini bisa mungkin diperkirakan ada 60.000 penonton. Karena dilaksanakan 2 hari, rekan kerja semua, ini bisa mencakup sampai 120.000 penonton selama konser berlangsung. Ini masih perkiraan kasar seperti harinya atau mungkin seperti ada 3 hari atau penambahan hari ya teman-teman, bisa seperti itu. Nah, jumlah tersebut itu dinilai oleh Krean Bisnis mengingat besarnya populasi Karen sebagai salah satu grup yang memiliki basis penggemar paling loyal di dunia. Nah, melalui target
beberapa besar dari penggemar Seventeen ini menggunakan kartu atau telekomunikasi seperti itu. Selanjutnya itu ada perbankan dan dompet digital seperti Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mandiri, GoPay dan Dana untuk metode pembayaran dan promosi khusus pembelian tiket. Jadi di sini kita bisa bekerja sama dengan BCA, Mandiri, GoPay, Dana. Jadi ini kan bisa menghasilkan memudahkan dalam pembelian tiket serta menghasilkan feedback untuk menggunakan aplikasi-aplikasi bank-bank atau dompet digital yang tersedia gitu kan ya. Jadi kan sangat penting apalagi saat pembelian tiket pasti ada tertentu untuk memakai GoPay atau memakai Dana atau mungkin itu bisa menghadirkan diskon kalau para penggemar ini membelinya dengan menggunakan Bank Mandiri atau Bank BCA. Ini untuk metode pembayaran dan promosi khusus pembelian tiket ya. Terus selanjutnya itu ada marketplace. Nah tentu pasti penggemar Seventeen ini tidak luput dari yang namanya marketplace. Pasti divisi-divisi di sini juga pasti menggunakan marketplace ya. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Nah ini juga bisa kita promosikan lewat Shopee atau lewat Tokopedia dan Blibli karena ini juga mungkin platform atau salah satu aplikasi yang mungkin ini bisa menjadi sasaran paling tinggi atau sasaran utama ya, karena mungkin ini kan buat daily ini pasti butuh banget gitu ya sebagai mitra promosi dan penjual merchandise. Nah di sini pasti ada merchandise atau barang-barang unik atau barang-barang yang bakal kita jual atau yang mengingatkan barang-barang ini pernah dijual pada konser Seventeen. Ini bisa kita bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee dan juga Blibli. Terus selanjutnya itu ada transportasi online. Nah pastinya saat transportasi online ini kan tidak luput dari kehidupan sehari-hari juga. Pasti banyak juga penggunanya. Tidak sedikit juga dari penggemar mungkin Seventeen ini menggunakan Gojek setiap harinya dan Grab gitu kan ya, atau Maxim atau Lalamove ya. Banyak sekali sebagai mitra untuk mendukung mobilitas penonton menuju venue. Jadi kan di venue ini pasti harus membutuhkan yang namanya mobilitas atau kendaraan untuk mencapai venue. Nah terus juga makanan dan minuman. Nah tentu dong saat sponsor ini kita bisa aja menyediakan beberapa makanan dan minuman yang bekerja sama-sama kita sebagai benefit. Misalkan dia ada di tiket VIP atau soundcheck, ini bisa kita kasih dengan misalkan ada pemenangan yang biasanya dikonsumsi oleh para Gen Z, teh botol sostro, Indomie. Siapa sih yang nggak suka Indomie? Pasti di sini terdapat juga semua suka ya yang namanya Indomie ya. Iya, sebagai penyedia makanan dan minuman selama acara atau mungkin ciki-ciki, snack gitu kan ya. Mungkin nanti dari divisi konsumsi bisa ini ya bisa dicatat ya untuk makanan dan minuman ini selama konser apa saja. Ini bisa menjadi rencana sponsorship kita. Selanjutnya itu ada kecantikan dan gaya hidup. Nah pasti ya teman-teman atau rekan kerja semua, rata-rata kan penggemar Seventeen ini didominasi oleh para wanita. Wanita itu gak luput dari kecantikan dan gaya hidup. Pasti wanita juga ada yang memakai skincare atau memakai body lotion atau perawatan badan, pasti perawatan muka, shampoo, hand body serta luur seperti itu kan ya. Nah ini kita bisa berkontribusi dengan warga, Emina dan Samping. Ini bisa menjadi sponsorship kita juga. Nah yang memiliki target konsumen serupa dengan mayoritas penonton konser. Nah bisa dilihat ya mayoritas penonton konser karena mayoritasnya yang akan menonton ini sebagian besar mungkin bisa dihitung dari 85 sampai 90% penonton adalah wanita. Nah melalui kerjasama ini sponsor akan memperoleh berbagai manfaat seperti ekspor merek melalui media promosi konser, pemasangan logo di area venue, penyediaan booth interaktif serta kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lebih dari 100.000 penggemar yang diperkirakan hadir selama 2 hari dalam penyelenggaraan konser. Nah jadi strategi sponsorship ini kita bisa
konsernya itu. Itu. Nah, di sini penting banget ya ada rekomendasi venue, karena yang bisa kita ketahui venue ini yang menjadi bakal salah satu tempat di mana kita akan menyelenggarakan konser atau berlangsungan konser ini. Di sini ada beberapa rekomendasi venue yang mungkin kita pakai. Nah, karena terakhir itu Seventeen di Indonesia itu Seventeen didesain tahun 2023 dan sekarang udah mungkin 2024 ya. Jadi terakhir Seventeen di Indonesia itu Seventeen ini right here yaitu 2024 terakhir itu mereka mengadakannya di Jakarta International Stadium atau di JIS ya. Tapi banyak dari penggemar-penggemar yang mungkin merekomendasikannya ada di antara tiga ini. Yang pertama itu mungkin JIS, karena JIS atau Jakarta International Stadium ini selain dia bisa mencakup orang banyak, ini juga banyak direkomendasikan oleh para penggemar karena aksesnya sangat mudah dilalui oleh para mobilitas serta fasilitas modern serta area yang luas untuk fanzone dan booth merchandise. Nah, ini kan selain acara untuk panggung terus mencakup banyak penonton, kita juga perlu memperhatikan booth merchandise atau fanzone atau untuk sebagai spot foto para penggemar. Terus venue kedua ini ada dari Gelora Bung Karno atau GBK. Ini pasti udah nggak asing ya. Pasti ini juga pasti kita sudah sering mendengar kalau GBK ini sering dijadikan tempat nonton konser. Tidak hanya menonton konser, tapi juga seperti tanding sepak bola ya kan. Ini kan GBK ini kayaknya dia tuh spot paling terbesar ya di Jakarta. Nah, jadi GBK ini juga dipertimbangkan, kita harus kita pertimbangkan ya teman-teman semua, karena lokasinya yang strategis di pusat Jakarta. Terus akses transportasi yang mudah dan pengalaman panjang sebagai tempat penyelenggaraan konser internasional. Nah, karena GBK ini juga sudah sering menjadi akses penyelenggaraan konser. Terus selanjutnya itu ada Indonesia Arena. Ini terakhir kemarin dipakai EXO ya di Indonesia Arena ini. Nah, menjadi alternatif bagi konser yang lebih eksklusif dan nyaman karena merupakan venue indoor dengan fasilitas modern dan kualitas akustik yang baik. Tetapi ada minus dari Indonesia Arena ini, yaitu tidak bisa mencakup sebanyak GBK dan Jakarta International Stadium. Nah, terus ini ada XBSD City turut masuk dalam pertimbangan karena sering digunakan untuk konser K-pop, memiliki fasilitas lengkap dan area yang luas untuk berbagai aktivitas. Nah, jadi kita bisa melihat dari Jakarta International Stadium atau JIS dan GBK. Di JIS sama GBK ini mereka ini dua-duanya bisa mencakup penonton yang banyak. Tetapi Indonesian Arena dan XBSD City ini diperkirakan akan sedikit penggemar yang akan bisa atau berkesempatan untuk menonton. Jadi kita bisa mempertimbangkan antara empat ini dilihat dari kelebihan dan kekurangannya ya. Terus berdasarkan hasil pertimbangan kapasitas, fasilitas, aksesibilitas dan target jumlah penonton, Jakarta International Stadium dipilih sebagai venue utama karena dinilai paling mampu mengakomodasi antusias rakyat Indonesia yang sangat besar. Jadi di sini saya simpulkan itu dari empat yang bisa rencana pasar ini nih bisa diambil dari JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, ini ada dari kategori tiketnya ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, karena ini juga karena kenapa harganya berbeda, pasti juga ini ada benefitnya yang didapatkan. Misalkan dari mungkin ini udah sering ya atau harga standarnya seperti konser K-pop yang datang ke Indonesia seperti kayak VIP package ini sekitar rentannya itu 4.500.000. Nah, ini banyak benefitnya seperti nanti bisa soundcheck akses, jadi mereka bisa masuk duluan untuk melihat para Seventeen ini soundcheck atau mencoba bernyanyi sebelum mereka tampil sesungguhnya di atas panggung. Terus ada area terdekat dengan panggung, jadi kita mengasih benefit kepada para penggemar ini paling dekat dengan area panggung, jadi bisa melihat secara langsung, secara jelas gitu kan ya kalau di depan. Ini kelebihan dari VIP package. Nah, terus ada merchandise eksklusif
yang setara gitu ya. Terus juga ada VIP Lanyard, karena di situ kita harus bisa membedakan ya mana yang dia priority atau dia ada di tingkat 1 sampai tingkat 4. Terus ini ada priority entry. Nah jadi misalkan kalau di konser itu kan pasti masuknya ada banyak ya, masuknya ada banyak. Nah kita menyediakan untuk VIP package ini dia masuk dari jalur yang mungkin tidak terlalu berdesak-desakan. Nah ini benefit dari Carrot VIP package. Nah selanjutnya itu ada Diamond VIP. Nah Diamond VIP ini cuma rentang bedanya itu 1 juta ya, di 3.500.000. Ini masih mendapat juga area dekat panggung, masih mendapatkan merchandise eksklusif, masih mendapatkan priority entry atau tempat masuk yang priority dan lanyard khusus. Nah jadi bedanya cuma kalau di Carrot VIP package itu dia mendapatkan akses soundcheck, kalau si Diamond VIP ini dia tidak mendapatkan ya. Nah selanjutnya ini ada dari cat 1 sampai cat 4. Ini bukan cat kucing ya teman-teman. Nah, jadi cat 1 ini ada di rentang harga 2.800.000 ya. Nah ini bisa diakses dari tribun bawah ini. Hanya dari kan mungkin dari rentang harga juga bisa membedakan benefit yang didapat. Nah kalau dari cat 1 ini dia mendapatkan tribun bawah. Kalau di JIS itu kan dia mencapai atas gitu kan tempat duduknya. Nah jadi misalkan cat 1 ini bisa dari di belakang tempat VIP gitu kan ya, masih lumayan mendapatkan titik yang jelas untuk menonton secara langsung ya. Nah terus pada tribun bawah ini kan bisa mendapatkan pandangan langsung ke panggung, jadi bisa melihat Seventeen secara langsung, videonya secara langsung. Nah terus di cat 2 itu ada sekitar rentang di harga 2.200.000. Nah ini udah tribun tengah ya, tribun tengah ini mungkin udah jauh dari panggung atau venue tempat Seventeen konser atau Seventeen menunjukkan nyanyian gitu ya. Jadi pandangan itu menyeluruh ke panggung. Jadi kalau dari tribun tengah ini kelebihannya itu dia bisa mencakup, bisa melihat dari atas, bisa melihat semuanya gitu kan ya. Terus di harga ada cat 3. Nah cat 3 ini tribunnya udah lumayan atas ya. Nah dia tuh biasanya karena di situ menaiki tangga jadi mungkin lumayan capek untuk naik ke atas. Ini di harga 1.600.000 ya. Nah ini kenapa kita adakan harga dari 1.100.000 dan 1.600.000, tapi di sini juga kita
sekitar 2 jam setelahnya itu jam 7. Nah, encore itu atau pemulangan lagi itu ada di jam 10 lewat 10 malam. Ini sekitar konser ini nih berlangsung sekitar 4 jam ya total durasi konsernya. Nah, dan perkiraan akhir konsernya itu di jam 11 ya. Nah, ini masih rombongan kasarnya ya, atau masih menjadi bayang-bayang aja, bukan belum menjadi fix ya, karena kita juga harus meeting sama divisi, kita harus meeting sesama atasan juga untuk memfixkan apa sih yang bakal kita jadiin rombongan tetapnya. Nah, total pelaksanaan harinya itu ada 2 hari di Sabtu dan Minggu, karena Sabtu dan Minggu ini paling fleksibilitas untuk semua orang. Nah, target penonton itu sekitar 60.000 orang per hari atau 120.000 total penonton untuk selama 2 hari. Nah, oke, rekan kerja semua, mungkin ini udah di penghujung presentasi hari ini ya. Jadi itu mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam proposal penyelenggaraan Seventeen World Tour Comeback Still Us in Jakarta. Jadi itu ada beberapa bagian-bagian yang harus diperhatikan, beberapa bagian-bagian seperti misi, terus rencana venue atau soundcheck, dan harga-harga tiket dari rentan yang paling fleksibilitas sampai rentan yang paling mungkin bisa dicapai oleh para penggemar, serta tempat venue-nya untuk berapa orang dan rata-rata kasar untuk 2 hari. Jadi ini kita masih rombongan kasar dan untuk 2 hari ya rekan-rekan kerja semua. Sebelumnya, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Ini tuh semuanya masih yang kasar kan ya? Iya. Belum yang aslinya gitu. Iya, ini masih fix ya, karena telah disinggung tadi kan ya, ini kan harus Bener-bener gitu ya. benar-benar harus meeting antara divisi, seperti dari mana divisi mana? Acara. Oh, dari divisi acara, nanti juga divisi acara bakal divisi sama divisi acara, divisi keamanan dan pula divisi kesehatan. Nah, seperti itu ya, mungkin cukup sekian ya Iya. para rekan kerja semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses penyampaian proposal kali ini. Saya Lutfi Aprilia sebagai General Manager pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.